Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam wal barakatu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluarga sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan malam ini, Rabu tanggal 24 Rabiul Awal 1447 Hijriyah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pendalaman kitab tercinta ini, Kitabu Manhajil Imam Syafi'i fi Isbatil Aqidati. Akan memasuki pembahasan yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya alim. Al-mabhasu as-sani, pembahasan yang kedua. Manhajul mutakallimin fi isbatil aqidati. Manhaj atau metode al-mutakallimin, para ahli ilmu kalam, fi isbatil aqidati, dalam mengisbatkan, menetapkan al-aqidah. Ta'rifu ilmil kalami,
Di sini al-muallif membawakan terlebih dahulu penjelasan terkait ta'rif atau pengertian ilmu kalam. Ringkasnya, al-muallif rahmatullahi alaih menyebutkan perkataan Ibnu Khaldun. Silakan dilihat. Pengertian ilmu kalam menurut siapa? Ibnu Khaldun. Wa huwa ilmun yatadammanu al-hijaj 'anil aqaidi al-imaniyati bil adillati al-aqliyati. Warraddu ala al-mubtadi'ati al-munharifina fil i'tiqadati an madhhabis salafi wa ahli sunnati. Kata beliau, siapa tadi? Udah? Baik, Ibnu Khaldun. Ilmu kalam ialah ilmu yang mencakup berbagai bukti tentang akidah, keimanan, bil adillatil aqliyati, melalui dalil-dalil aqliyah. Masih ingat pembahasan ini? Apa yang dimaksud dengan al-adillah al-aqliyah? Masih ingat? Baik, alhamdulillah. Warraddu 'alal mubtadi'ati al-munharifina fil i'tiqadati, dan arad, bantahan terhadap para pembuat kebid'ahan. Yang menyimpang dan bantahan terhadap para pembuat kebid'ahan al-munharifina, yang menyimpang dalam akidah, dalam akidah, berbagai perkara akidah, menyimpangnya dari mazhab as-salaf wa ahli sunnati, dan ahli sunnah.
Sudah? Sampai di sini perkataan beliau. Selanjutnya, dari pengertian ini, keluarga sabarataan, nampak taqyid, batasan yang wadih, cukup jelas, di mana dari pengertian ini maka nampak bagi kita bahwasanya permasalahan akidah yang berlandaskan al-adillah asy-syar'iyyah, an-nusus asy-syar'iyyah, dalil-dalil atau nas-nas syar'iyyah yang diperpegangi oleh al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum ajma'in ternyata tidak masuk di dalamnya, di dalam pembahasan ilmu kalam ini. Karena bagi mereka yang menjadi dalil-dalil pokok untuk menetapkan akidah keimanan apa? Al-adillah al-aqliyah, dalil-dalil berbasis akal, ra'yu atau logika semata. Sudah? Akan tetapi insya Allah dari pengertian tadi kan akan muncul pertanyaan, siapakah as-salaf yang dimaksud? Siapakah ahlus sunnah yang dimaksud dari pengertian tadi? Di mana as-salaf dan ahli sunnah yang akidahnya dibela oleh ahli kalam, apakah sama dengan maksud as-salaf dan ahlu sunnah menurut manhaj as-salaf? Sama kada? Karena kan tadi dinyatakan waraddu 'alal mubtadi'ati al-munharifina fil i'tiqadati an madhhabis salafi wa ahli sunnati. Ilmu kalam itu di dalamnya terdapat ilmu berupa bantahan terhadap para pembuat kebid'ahan yang menyimpang dalam berbagai permasalahan akidah. Menyimpangnya menurut pengertian ini dari mazhab as-salaf dan ahli sunnah. Siapa as-salaf dan ahlus sunnah yang dimaksudkan oleh mereka? Bisa dipahami? Ada tidak pertanyaan ini? Al-Mu'allif menyampaikan, apakah yang dimaksud as-salaf dan ahlus sunnah di sini para ahli filsafat, para filosof, atau mereka adalah para muridnya yang hanya sebatas menisbatkan diri pada al-Islam? Ataukah mereka dari kelompok Al-Jahmiyah, dari firqah Al-Mu'tazilah, atau mereka yang bermazhab Asy'ari,
dan Maturidi kan kada jelas di sini. Bujur? Tapi ternyata ungkapan dari pengertian tadi mengesankan mereka berada di atas manhaj as-salaf. Di atas manhaj ahli sunnah. Nah, siapa as-salaf dan ahlus sunnah yang mereka maksudkan? Kata al-muallif, atau mereka adalah generasi as-salaf yang justru para ahli ilmu kalam membantah mereka. Membantah as-salaf as-salih. Membantah manhaj para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an dalam menetapkan al-aqidah as-sahihah. Kan mereka mencela manhaj tabi'in yang mengikuti manhaj para sahabat. Mereka memaki manhaj atba'i tabi'in yang mengikuti manhaj tabi'in dan para sahabat dalam menetapkan al-aqidah al-islamiyah. Bahkan mereka memberikan laqab yang buruk terhadap para ulama as-salaf. Yang dalam menetapkan poin-poin akidah yang benar menurut Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh para ahli kalam justru dihinakan. Dicaci maki. Kira-kira jelas tidak? As-salaf menurut ahli kalam bukan as-salaf yang di atas manhaj ahli sunnah. Ini salafnya mereka. Istilahnya sama. Ini ahlus sunnah versi mereka. Bukan ahlus sunnah yang dibanggakan oleh as-salafiyun. Bisa dipahami? Coba lihat. Beberapa gelaran buruk yang disematkan oleh ahli kalam terhadap mereka, terkhusus para ulama yang benar-benar di dalam berakidah mengikuti manhaj para sahabat. Ada gelar. Apa? Silakan dilihat. Kal-Hashwiyah. Ini tulisan berbahasa Arabnya. Hashawiyah. Apa? Hashawiyah. Gelar lain. Al-Mujassimah. Yang lainnya Al-Mujassimah. Al-Hashawiyah, Al-Mujassimah, apalagi ya? Contoh lainnya Al-Musyabbihah. Dan yang lain-lainnya.
Sampai hari ini, lakop yang buruk justru oleh para pemegang manhaj ahli kalam ditujukan kepada ahlus sunnah wal jamaah yang benar-benar mengikuti manhaj as-salaf as-salih. Manhaj para sahabat, para tabi'in dan atba'i tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Kembali, berarti sangat jelas kan dalil-dalil pokok yang menjadi pegangan mereka adalah al-adillah al-aqliyah. Berbeda dengan as-salaf as-salih. Dalil-dalil yang mereka perpegangi terbagi menjadi dua kan. Ada dalil-dalil syar'iyah dan ada dalil-dalil aqliyah. Akan tetapi manhaj as-salaf telah tegas menetapkan kedudukan akal wajib di bawah wahyu Allah Ta'ala. Jangan sampai akal mengatur-ngatur wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, sekarang kita tambahkan dari penjelasan sebahagian ulama lainnya. Silakan ditulis. Ilmu kalam disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam disebut dengan ilmu kalam, istilah ilmu kalam, dikarenakan ilmu ini hanyalah dibangun di atas ucapan, pendapat, dan logika semata. Dikarenakan ilmu ini hanyalah dibangun di atas ucapan, pendapat, dan logika semata. Titik. Ia tidak dibangun di atas dalil-dalil. Yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Makanya disebut ilmu kalam. Ilmu yang memang pada faktanya hanya dibangun di atas dasar ucapan, pendapat, dan logika yang sempit semata. Biasanya apa kegemaran ahli kalam ini? Berdebat. Itu hobi mereka. Seakan-akan ilmu itu tidak akan sampai kepada umat kecuali dengan jalur berdebat. Sementara bagi ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyyin, berdebat itu hanya dilakukan dalam kondisi tertentu dan hanya oleh ahli ilmu yang berkapasitas untuk itu. Bagi mereka itu merupakan hobi. Jadi kebiasaan ahli
kalam. Ilmu kalam ini, kalau sekalian, barakallahu fikum, sangat terpengaruh oleh ilmu apa? Ilmu mantiq dan ilmu filsafat Yunani. Bukan dari wahyu ilahi. Sekarang, Imamul Haramain, itu Al-Imam Al-Juwaini. Ini salah seorang ulama yang dahulunya sangat kental keilmuan beliau dengan ilmu kalam. Beliau berkata, rahimahullah, wahai para sahabatku, janganlah kalian sibuk dengan ilmu kalam. Wahai para sahabatku, janganlah kalian sibuk dengan ilmu kalam. Janganlah kalian menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Selanjutnya kata beliau, seandainya aku mengetahui bahwa hasil ilmu kalam adalah seperti yang menimpa diriku, andaikan aku mengetahui bahwasanya hasil ilmu kalam adalah seperti yang telah menimpa diriku, beliau sempat dalam keadaan bingung di atas bingung. Korban dari ilmu kalam. Niscaya aku tidak akan menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Ini termasuk ahli ilmu kalam yang bertaubat dari ilmu kalam. Imamul Haramain, Al-Imam Al-Juwaini. Masyhur, ma'ruf beliau. Bertaubat beliau dari ilmu kalam. Nah, termasuk perkataan Al-Imam Al-Ghazali dibawakan oleh para ulama terkait pembahasan ini. Insya Allah kita lanjutkan ba'da salat ba'diyah al-isya. Insya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Tadi perkataan siapa? Al-Imam Al-Juwaini. Yang diberi gelar dengan Imamul Haramain. Rahimahullah ta'ala. Sekarang Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali. Apa mazhab fiqih beliau? Asy-Syafi'i. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan dampak buruk belajar ilmu kalam. Beliau jelaskan. Lalu beliau berkata,
Mungkin nasihat seperti ini jika seandainya engkau mendengarnya dari seorang ahli hadis atau ahli sunnah, tentu terbetik di dalam hatimu bahwa ada ungkapan bahwa manusia adalah musuh. Manusia adalah musuh terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Manusia adalah musuh terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Akan tetapi, dengarkanlah hal ini dari seseorang yang telah menyelami ilmu kalam dan berkelana yang cukup panjang sehingga sampai pada puncaknya ahli kalam. Beliau Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i, di mana diriwayatkan di akhir hayat beliau sangat berusaha untuk kembali menuju manhaj as-salaf. Nah, perkataan ini termaktub di dalam kitab beliau Ihya Ulumiddin. Nah, sekarang perkataan Fakhruddin Ar-Razi. Silakan diulangi. Sebelumnya Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Sebelumnya lagi Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain. Sekarang Fakhruddin Ar-Razi. Beliau berkata, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'il alimina dhalalu. Wa aktsaru sa'il alamina dhalalu. Nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'il alamina dhalalu. Akhir dari mengedepankan akal
akhir dari mengiqdam, mengedepankan akal hanyalah kemandekan, stagnan, mandek, tagana, kada maju-maju, terikat maulah lapah. Wa aktsaru sa'il alamina dhalalu. Dan kebanyakan usaha manusia adalah dhalalu, kesesatan. Usaha demi usaha dengan mengedepankan akal tadi. Selanjutnya kata beliau, wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa ghayatu dunyana adha wa wabalu. Ruh yang ada di tubuh-tubuh kami senantiasa dalam kegundahan, dan ujung dari dunia kami adalah kemurkaan, dan ujung dari dunia kami adalah kemurkaan. Walam nastafid min ba'thina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kami tidak memetik hasil apapun tula umrina, sepanjang umur kami, siwa an jama'na fihi qila wa qalu, selain hanya sebatas mengumpulkan kabar burung, qila wa qalu, katanya dan katanya. Ini pengakuan jujur seorang pakar ilmu kalam, Fakhruddin Ar-Razi. Semoga Allah mengampuni beliau. Nah, keluarga sekalian, oleh karena itulah para ulama ahlus sunnati wal jamaah radhiyallahu anhum ajma'in telah mengingatkan kaum muslimin agar waspada dan menjauhi ilmu kalam ini sejauh-jauhnya. Dan di antara sederet para ulama kebanggaan ahli sunnah wal jamaah yang dimaksud adalah al-imam asy-Syafi'i dan para ulama di mazhab ini. Kita buktikan. Di antara perkataan al-imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i untuk mencela ilmu kalam, di antaranya adalah perkataan beliau, al-ilmu bil kalami jahlun. Silakan ditulis, al-ilmu bil kalami jahlun. Mau ditulis redaksi berbahasa Arabnya atau cukup terjemahnya saja? Baik. Ini perkataan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-ilmu bil
kalami jahlun. Pengetahuan terhadap ilmu kalam, jahlun, merupakan kebodohan. Selanjutnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, hukmi fi ahlil kalami an yutrabu bil jaridi wa yuhmalu ala al-ibili wa yutafu bihim fil asyairi Ini perkataan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Hukuman menurutku, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, bagi siapa? Bagi ahli kalam. Adalah mereka dipukul bil jaridi, dengan pelepah kurma. Mereka dipukul dengan pelepah kurma. Dan dinaikkan ke atas unta. Kemudian diarak di sekeliling kampung, diarak. Yunada alaihim, seraya dikatakan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat yang menyaksikannya. Dikatakan kepada masyarakat luas yang menyaksikan hukuman atas siapa? Ahli kalam ini. Hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnata wa aqbala 'alal kalami. Dikatakan kepada masyarakat yang menyaksikan peristiwa penerapan hukuman kepada ahli kalam ini, inilah hukuman bagi seseorang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah wa aqbala 'alal kalami, serta berpaling menuju ilmu kalam, ilmu filsafat. Ini hukuman yang layak menurut Al-Imam Asy-Syafi'i bagi ahli kalam. Al-Hafidh Az-Zahabi Asy-Syafi'i berkata, telah mutawatir dari Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya beliau mencela ilmu kalam dan ahlinya, ahli ilmu kalam. Kata Al-Hafidh Az-Zahabi Asy-Syafi'i, beliau Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seorang yang begitu semangat untuk mengikuti al-athar, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akidah maupun hukum fikih.
Itulah pribadi Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ketika salafiyun yang berusaha istiqamah di atas manhaj as-salaf tidak meridhai ilmu kalam dan tidak pernah mendukung ahli ilmu kalam, ingat, teladan kita sangat banyak dari kalangan para ulama ahlus sunnati wal jamaah, terkhusus Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Jazakumullahu khairan. Salah dan khilaf banyak-banyak mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.